Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadam Abdillah dengan NPM 20 20 43 50 26 64 dari kelas R8X. Sini saya akan mendemokan program yang sudah saya buat sebelumnya. Yang pertama, untuk tugas akhir. Yang pertama, kita harus mempunyai aplikasi SAMPipi dulu. Setelah mempunyai aplikasi SAMPipi, kita nyalakan start untuk Apache dan MySQL-nya kita start dua-duanya ya. Nah, setelah kita start, kita masuk ke localhost phpMyAdmin untuk database-nya. Jika belum mempunyai database-nya, kita bisa import database-nya. Jadi di sini saya pakai database yang copy. Ini isinya. Kita lanjut saja ke aplikasinya. Nah, ini nama aplikasinya aplikasi copy. Kita lanjut run saja. Nah, untuk pertama kali kita akan ditunjukkan kepada from login. Nah, yang login hanya yang mempunyai data pengguna saja. Di sini saya mempunyai data pengguna untuk username-nya Sadam dan passwordnya 123. Nah, jika sudah mempunyai data username dan passwordnya, kita bisa langsung login saja. Nah, ini dia adalah tampilan utama dari aplikasi sistem pakar penilaian kualitas biji kopi Arabica. Di sini saya mempunyai data master, keputusan, analisa, about atau tentang. Jika ingin keluar bisa disilang saja atau di-minimize atau dikecilkan layarnya. Nah, kita lanjut saja masuk ke data master. Di data master kita mempunyai data kriteria, data kerusakan biji kopi, data kualitas, data solusi, dan ada keputusannya ya. Di keputusan ada pembuatan keputusan, ada tabel keputusan. Tabel keputusan adalah tempat untuk melihat data-data yang sudah kita buat. Nah, kita lanjut ke data master terlebih dahulu. Kita masuk ke data kriteria. Di sini ada data-data yang sudah dimasukkan. Data kriteria ada ID, ada nama kriteria, ada pertanyaan, ada detail kriterianya. Ini ada jumlah dari data tersebut, ada 5 buah. Ada buttonnya tambah, ubah, hapus, print, tutup. Begitu juga ada data kerusakan, ada data kualitas, ada data solusi. Nah, kita masuk ke data kerusakan. Data kerusakan ada ID, ada nama kerusakan biji kopi. Di sini ada deskripsinya. Di data ini ada button tambah, ubah, hapus, dan print dan tutup. Tutup ini untuk kembali ke menu utama. Kita tutup, kita pencet terlebih dulu. Nah, dia akan kembali ke menu utama. Kita masuk lagi ke data-datanya. Ini ada button tambah, fungsinya untuk menambahkan data-data dari sini, data-data ke tabel di data kerusakan. Nah, sini kita masukin saja, misalkan nama kerusakannya biji kopi rusak. Deskripsinya kita tambahin. Buat deskripsinya biji kopi tidak layak dikonsumsi. Misalkan kita simpan. Nah, setelah kita simpan akan muncul di tabel data kerusakan. Dia akan bertambah jadi 9 buah, tadi itu 8. Nah, jika ada yang salah dalam isi data tersebut, kita bisa mengubahnya. Sini ada button tombol ubah. Nah, kita bisa mengedit data nama kerusakan biji kopi dan deskripsinya. Misalkan biji kopi bagus. Ini sebagai contoh saja ya.
Nah, kita update kerusakannya jika ingin mengubah. Update data kerusakan berhasil diperbarui. Oke. Nah, otomatis akan langsung masuk ke data tabel yang tadi akan berubah. Ini jika ada data yang salah, tidak ingin menambah atau ingin menghapus, kita bisa menghapus. Ada di button hapus yang di samping button ubah ini, kita hapus saja. Anda yakin yang kerusakan ini, oke. Nah, data di tabel akan menghilang. Jika ingin mencetak atau melihat dari data tabel ini bentuk cetaknya, kita bisa pencet print saja. Nah, nanti akan muncul laporannya seperti ini. Di sini ada juga logonya, pengambilan datanya dari Nawasena Coffee. Ini ada data-datanya dan di sini ada tanggalnya otomatis sesuai dicetaknya ya. Ini ada pemilik Nawasena untuk tanda tangannya di bawah. Nah, begitu juga pada data kualitas, pada data solusi, atau data kriteria. Nah, ini data kriteria kita bisa menginputnya seperti tadi juga. Kita tambahkan nama kriteria, pertanyaannya, dan deskripsi kriterianya. Kita lanjut ke keputusan. Kita masuk di sisi keputusan, ada pembuatan keputusan, ada tabel keputusan. Kita masuk ke tabel keputusan terlebih dahulu. Nah, di sini ada keputusan-keputusan yang sebelumnya sudah saya buat. Nah, ini keputusan ini akan menentukan hasilnya nanti ya dari analisa tersebut. Jadi kalau mau kita analisa, kita ngambil data-datanya dari sini. Di sini ada ID-nya, ada nama nilai kriterianya, ada nama kerusakannya, dan nama kualitas dan solusi-solusinya. Nah, di sini nilai kriteria ini angka 1 dan 0 itu, angka 1 itu untuk ya dan 0 itu artinya tidak. Angka 1 artinya ya, 0 artinya tidak. Kita bisa membuat, jika ingin menambah keputusan, kita bisa membuat data keputusannya di pembuatan keputusan. Kita coba. Nah, setelah dipencet akan muncul form seperti ini ya. Ini sebagai contoh, kita masukkan form pembuat keputusannya. Apakah bentuk lonjong, biji kopinya? Tidak. Kita lanjut. Apakah bentuk bulat? Tidak juga. Ini misalkan kita tidak mengklik, tapi lanjut itu akan muncul peringatan ya. Ini contoh matang, coklat matang, tidak juga, biji kopinya. Nah, jika kita coba untuk tidak mengklik keduanya, kita lanjut. Nah, di sini ada pesan untuk pilih ya atau tidak dinilai. Apakah aromanya wangi? Tidak juga. Kita lanjut. Biji kopi utuh? Ya. Kita lanjut lagi, ini hanya sebagai contoh. Kita di sini ada penyebabnya, ada disuruh pilih kerusakan atau kualitas. Di sini saya memilih kerusakan. Di sini ada solusinya. Jika ingin ada data yang salah ya atau tidaknya, pengen diulang, kita bisa mencet ulang di sini. Nah, di sini setelah kita pilih kerusakan, kita pilih penyebabnya ya. Nah, tadi sudah kita pilih. Nah, kerusakan belum ditentukan, kita harus memilih terlebih dahulu, pilih kerusakannya. Nah, di sini ada warna hitam pekat, bentuk setengah. Ini data dari data kerusakan ya, kerusakan biji kopi. Kita pilih salah satunya. Ini hanya sebagai contoh, kita pencet bentuk rusak, pilih rusak, solusi. Nah, setelah kita isi, kita ke bawah pilih solusinya juga. Tadi datanya itu bentuk rusak, kita cari bentuk rusak. Nah, ada di sebelah sini. Kita lanjut saja pilih solusinya. Setelah diisi semua, kita bisa simpan keputusannya. Nanti akan masuk ke tabel keputusan di sini.
kita simpan saja keputusannya. Nah, data keputusan berhasil disimpan, kita klik OK, keluarin. Data tersebut belum masuk ke tabel keputusan jika kita belum merefresh datanya. Sekarang kita refresh saja datanya. Nah, otomatis akan muncul di tabel keputusan. Ini tadi data yang sudah kita masukin. Nah, jika ingin menghapus data tersebut, kita bisa hapus saja di button hapus di samping button refresh. Kita hapus saja. Kalau Anda yakin akan menghapus keputusan ini, jika Anda sudah yakin untuk menghapusnya, kita bisa hapus saja. Oke. Ini button tutup untuk kembali ke menu utama ya, sama seperti yang tadi. Nah, sekarang kita coba analisa. Mulai analisa. Nah, setelah itu akan muncul from analisa biji kopi. Di sini ada pertanyaan dan jawabannya. Pertanyaannya, apakah bentuk biji kopi cenderung lonjong? Kita mengambil data pertanyaan ini dari data tabel keputusan ya. Ya, 1 itu ya dan 0 itu tidak. Misalkan kita akan mengambil data tersebut dari yang bentuk warna hitam pekat. Kita ambil data yang atas, kita ikutin nilai kriterianya ya. Apakah bentuk biji kopi cenderung lonjong? 1 itu berarti iya. Kita lanjut saja. Lanjut, kita lihat datanya lagi. Di sini ada 0, berarti tidak. 0 itu artinya tidak dan 1 iya. Kita lanjut lagi, ada 1 iya. Biji kopi yang seragam ya. Ada yang pertanyaan keempat, yaitu ada di sini ada 1 berarti ya. Lanjut, apakah biji kopi utuh? Di sini 0, berarti kita harus menjawabnya tidak. Tidak. Nah, otomatis akan keluar keputusan ya. Di sini ada kerusakannya warna hitam pekat. Dan di sini ada solusinya. Jika ada yang salah dalam mengisi datanya, kita bisa ulang aja dari awal lagi isinya. Di sini saya mencoba untuk mencetak hasilnya ya. Saya cetak hasilnya, saya simpan di sini. Saya beri nama dulu, nama filenya data keputusan. Saya save saja ya langsung. Otomatis akan tersave di dalam bentuk PDF sesuai tempatnya yang kita simpan ya. Sekarang kita bisa lihat. Nah, ini data yang hasilnya cetak hasil tadi. Kita buka saja, kita lihat contohnya. Nah, ini dia hasil dari keputusan yang sudah kita buat tadi ya. Hasil analisa kerusakannya, bentuk lonjong, 1 itu ya, 0 itu tidak. Dan sini ada penyebab dan sini ada solusi yang direkomendasikan. Nah, kita lanjut ke about. Kita tutup dulu untuk masuk ke menu utama. Kita lanjut about. Di sini ada tentang dan data pengguna. Tentang itu penjelasan aplikasinya saja. Aplikasi sistem pakar membantu penilaian kualitas, dibuat untuk membantu mendeteksi masalah pada biji kopi. Nah, di sini ada data pengguna. Nah, data pengguna ini ada gunanya itu untuk login yang pada saat di awal ya. Di sini saya mempunyai 2. Sini username Sadam dan A. Passwordnya ini tadi 1 2 3. Ini A juga. Jika ingin menambahkan username atau password, kita bisa tambahkan. Misalkan username-nya Abdillah dan passwordnya Sadam. Kita bisa simpan. Data pengguna berhasil disimpan. Oke, otomatis akan masuk ke dalam data pengguna ya. Ini jika kita bisa
Jika terlalu susah username atau passwordnya, kita bisa mengubahnya. Ada button ubah juga. Jadi misalkan passwordnya Sadam atau 123 kita update. Nah, data pengguna berhasil diupdate atau diperbarui. Kita klik OK saja. Kita keluarin. Nah, sekarang kita coba ya. Kita running lagi aplikasinya. Tadi Abdillah yang sudah kita buat ya. Passwordnya 123 yang setelah diupdate. Nah, otomatis akan masuk ke data pengguna. Jika ingin menghapus datanya, kita bisa klik hapus. Kita klik dulu tabel mana yang data mana yang ingin kita hapus. Lanjut kita hapus. Jika kita sudah yakin, kita klik OK saja. Jika tidak, kita cancel aja atau silang. Oke. Sini kita juga bisa print datanya ya. Nah, atau mencetaknya. Ini ada datanya. Seperti ini, sini ada tanggal. Ya, saja penjelasan yang sudah saya jelaskan tentang aplikasi yang ini, Sistem Pakar Penilaian Kualitas Biji Kopi. Jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penjelasan, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.